Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Fitria Amanda dengan NIM 2101617 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang. Saya akan membawakan sebuah presentasi sebagai bentuk tugas kuliah saya, yaitu mata kuliah Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yulianti Rashid, SPD, MPD. Pada presentasi kali ini, saya akan membawakan materi pembelajaran yaitu mengenai metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi tradisional, behavioristik, kognitivistik, dan humanistik. Materi yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi tradisional. Yang kedua, metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi behavioristik. Yang ketiga, metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi kognitivistik. Kemudian yang terakhir, metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi humanistik. Nah, baiklah teman-teman semua, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi tradisional. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai tokoh dan ide utama psikologi tradisional. Tokoh pertama yaitu ada Francis Bacon. Ia adalah seorang negarawan Inggris, filosof, dan ahli ilmu alam. Semasa hidupnya, Bacon menulis 3 buku, yaitu yang pertama buku The Advancement of Learning, yang kedua buku The New Atlantic, dan yang ketiga buku Novum Organum. Yang kedua yaitu ada John Locke. John Locke adalah seorang tokoh filosof dan pendidik. Ajarannya yang terkenal disebut dengan tabula rasa. Ada yang menyebut tabula rasa sebagai kata putih bersih, dan ada juga yang menerjemahkan tabula rasa seperti lilin putih bersih. Kemudian yang ketiga ada Jean-Jacques Rousseau. Dia juga dikenal sebagai pakar pendidikan. Ajarannya yang terkenal adalah kembali ke alam atau disebut juga dengan back to nature. Nah, psikologi tradisional juga mencakup beberapa metode pembelajaran. Yang pertama ada metode tata bahasa terjemahan atau disebut dengan grammar translation method. Metode tata bahasa terjemahan atau disingkatnya MTBT banyak yang menyebutkan bahwa metode ini jelas tidak memiliki aturan teori kebahasaan yang standar. Landasan teori pembelajaran yang digunakan dalam penyusunan MTBT juga tidak jelas, apalagi psikologi pembelajarannya belum dikaji secara ilmiah. Jadi psikologi yang mempengaruhi penyusunan MTBT juga psikologi tradisional, terutama empirisme. Nah, sedikit saya jelaskan di sini bahwa empirisme merupakan aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia itu sendiri. Namun, meskipun MTBT tidak memiliki landasan ilmiah, pendayagunaan MTBT mendominasi negara-negara Eropa. Bahkan, pada masa sekarang metode tersebut masih dipakai dengan modifikasi seperlunya. Metode selanjutnya yaitu ada metode langsung. Dari segi kesejarahan, metode langsung disingkat dengan ML. Metode langsung dilandasi oleh prinsip-prinsip pembelajaran yang dikemukakan oleh Guin. Nah, di sana dijelaskan penganjur metode langsung tidak pernah mengungkapkan secara gamblang apa landasan teori pembelajaran yang digunakannya. Namun, berdasarkan langkah-langkah penerapan metode langsung dapat ditelusuri bahwa psikologi yang melandasi pengembangan metode langsung adalah empirisme. Nah, sama dengan metode pembelajaran sebelumnya bahwa empirisme merupakan pengetahuan yang berasal dari manusia itu sendiri. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi behavioristik. Yang pertama kita akan membahas tokoh dan ide utama psikologi behavioristik. Tokoh pertama yaitu ada Edward Lee Thorndike. Tokoh ini terkenal sejak pertengahan abad 20 di Amerika Serikat. Menurut Thorndike, belajar pada manusia pada dasarnya menyangkut prinsip-prinsip yang sama dengan belajar pada binatang. Tokoh yang kedua yaitu ada Ivan Pavlov. Nah, teori dari Ivan Pavlov tidak jauh berbeda dengan teori Edward yang sebelumnya tadi. Kemudian yang ketiga ada B.F. Skinner. B.F. Skinner terkenal dengan teorinya yang dinamakan operan conditioning dan mengungkapkan konsep sebagai berikut. Konsepnya yaitu mengkontrol tingkah laku dan memodifikasi tingkah laku. Dalam psikologi behavioristik juga terdapat beberapa metode pembelajaran. Yang pertama ada metode audiolingual.
Metode audiolingual dipengaruhi oleh psikologi behavioristik. Psikologi behavioristik memandang manusia sebagai organisme yang pasif, yang dikuasai oleh stimulus-stimulus yang terdapat di dalam lingkungannya. Manusia dapat dimanipulasi karena tingkah lakunya yang dapat dikontrol. Hukum-hukum yang berlaku bagi manusia pada dasarnya sama dengan hukum-hukum yang berlaku bagi gejala alam. Yang selanjutnya yaitu ada metode sugestopedia. Sugestopedia merupakan suatu metode yang dikembangkan oleh pakar psikologi dari Bulgaria, yaitu suatu negara yang terdapat di Eropa Timur. Pembelajaran sugesti adalah jantung sugestopedia. Menurut kebanyakan orang, sugesti ini agak berbau hipnotis. Lazonov mengakui kemungkinan asosiasi tersebut bagi pengembangan metode sugestopedia. Metode sugestopedia atau sering juga disebut dengan metode Lazonov merupakan suatu metode pembelajaran bahasa yang didasar atas beberapa disiplin ilmu, misalnya yoga, musik klasik, dan psikologi. Yang ketiga, kita akan membahas metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi kognitivistik. Berbeda dengan penganjur psikologi behavioristik, penganjur psikologi kognitivistik lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Bagi penganut aliran ini, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respona. Lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Oleh sebab itu, teori ini sangat erat berhubungan dengan teori psikologi sibernetik. Menurut teori ini, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seorang individu, melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Selanjutnya, ada tokoh dan ide utama psikologi kognitivistik. Tokoh pertama yaitu Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, salah satu penganut aliran kognitif yang kuat, proses belajar sebenarnya terdiri atas 3 tahapan, yakni asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi, atau disebut juga dengan penyeimbangan. Yang kedua, ada David Ausubel. Menurut Ausubel, individu akan belajar dengan baik jika pengajar mendefinisikan dan mempresentasikan dengan baik dan tepat kepada individu atau siswanya. Metode alamiah adalah salah satu metode pembelajaran yang terdapat dalam psikologi kognitivistik. Penganjur metode ilmiah menyatakan bahwa metode ini cocok bagi pembelajar tingkat pemula atau tingkat dasar, paling tidak bagi siswa yang akan memasuki tingkat pendidikan menengah atau intermediate level. Penganjur metode ilmiah menekankan bahwa dalam pembelajaran bahasa, target melalui penggunaan metode ini, siswa hendaknya tidak dilibatkan seperti dalam proses pembelajaran yang lazim kita kenal. Penganjur metode ini menekankan agar siswa seolah-olah terlibat dalam proses pemerolehan bahasa, bukan pembelajaran bahasa. Yang selanjutnya ada metode kompetensi komunikatif atau pendekatan komunikatif. Sebagai sebuah pendekatan pembelajaran bahasa, pendekatan komunikatif memiliki landasan yang cukup kokoh berkenaan dengan hakikat bahasa, dan hakikat pembelajaran bahasa. Artinya, pendekatan komunikatif didasarkan atas kajian bahasa yang secara kontemporer, didasarkan atas linguistik transformasional, sosiolinguistik, dan psikolinguistik, serta didasarkan atas kajian teori pembelajaran bahasa yang berakar pada teori kognitivistik. Materi pembelajaran dalam pembelajaran bahasa berdasarkan pendekatan komunikatif dipersiapkan setelah guru mengadakan suatu analisis kebutuhan pembelajar. Keanekaragaman kebutuhan pembelajar itu ditampung guru dan dipertimbangkan dalam mempersiapkan materi pembelajaran. Nah, kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi humanistik. Aliran psikologi yang keempat adalah psikologi humanistik. Bagi penganut teori psikologi ini, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Dari keempat teori psikologi, teori humanistik inilah yang paling abstrak, yang paling mendekati dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Namun, meskipun teori dalam psikologi ini sangat menekankan pentingnya isi daripada proses belajar, dalam kenyataannya, teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar seperti apa adanya, seperti apa yang bisa kita amati dalam dunia keseharian. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Buat yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, saya ucapkan terima kasih.
Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.